take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ever since the day you went away, no, I don't know. Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama kakak Reza Trikusdayati. Nah, kakak akan menjelaskan mengenai materi yang akan dibahas pada video kali ini. Nah, langsung aja yuk, materi apa sih yang bakalan kita bahas? Ayo kita di sini kita klik, ayo belajar. Nah, pada subbab persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, di sini materi yang akan kita bahas adalah mengenai pernyataan kalimat terbuka. Nah, apa sih pernyataan kalimat terbuka itu? Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Kita next. Nah, di pembahasan kali ini ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada definisi, yang kedua itu ada penjelasan dan contoh, dan yang ketiga adalah kuis. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi. Nah, definisi. Pernyataan adalah kalimat yang sudah diketahui dengan jelas nilai benar dan salahnya. Nah, sedangkan kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui dengan jelas nilai kebenarannya atau nilai benar dan salahnya. Nah, di mana kalimat dari benar ini kalimat yang mengandung informasi benar, dan kalimat yang salah adalah kalimat yang mengandung yang informasinya salah. Nah, supaya lebih jelas dan paham, kita langsung aja yuk masuk ke pembahasan dan contohnya. Nah, kita langsung masuk ke penjelasan dan contohnya. Nah, contoh yang pertama, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Nah, apakah ini termasuk dengan kalimat benar dan apakah kalimat salah? Ya, jawabannya adalah kalimat benar, karena Jakarta adalah ibu kota Indonesia mengandung informasi yang benar. Nah, yang kedua, matahari terbit di barat. Apakah ini kalimat benar atau kalimat salah? Nah, jawabannya adalah kalimat salah, karena matahari hanya terbit di ufuk timur. Jadi, informasi ini salah. Nah, yang ketiga, besok cuaca akan cerah. Nah, apakah ini merupakan kalimat terbuka atau tertutup? Nah, karena besok cuaca akan cerah bisa benar dan bisa salah, maka ini termasuk kalimat terbuka. Nah, yang keempat, X ditambah 6 sama dengan 25. Nah, karena nilai X atau variabel yang ada di contoh nomor 4 ini belum diketahui, sehingga benar dan salahnya tergantung saat kita mengerjakannya, maka ini termasuk ke dalam kalimat terbuka. Nah, kalimat benar dan kalimat salah ini termasuk dalam contoh dari pernyataan. Jadi, nomor 1 dan nomor 2 ini adalah contoh kalimat pernyataan benar dan kalimat pernyataan yang salah. Nah, berikutnya, tentukan manakah kalimat yang benar dan kalimat yang salah. Yang pertama, Serang adalah ibu kota Provinsi Banten. Apakah informasi ini benar atau salah? Nah, jawabannya adalah kalimatnya benar. Nah, yang kedua, 12 ditambah 37 sama dengan 48. Apakah ini kalimat yang benar atau salah? Jawabannya adalah kalimat yang salah, karena 12 ditambah 37 hasilnya adalah 49, maka informasi yang ada di contoh 2 ini salah. Kita lanjut, tentukan manakah kalimat terbuka dan yang bukan kalimat terbuka. 3X dikurang 8 sama dengan 2. Nah, kalimatnya adalah belum tentu benar dan belum tentu salah, karena di sini kita lihat contoh yang nomor 1 ini mengandung nilai variabel, maka ini adalah kalimat terbuka. Nah, yang contoh yang kedua ini 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Apakah ini merupakan kalimat terbuka atau tertutup? Nah,
Jawabannya adalah bukan termasuk kalimat terbuka karena kalimatnya ini bernilai benar. Karena dia bernilai benar dan tidak mengandung variabel, maka dia bukan termasuk kalimat terbuka. Nah, mungkin segitu mengenai penjelasan dan contohnya. Langsung aja supaya teman-teman bisa lebih memahaminya, kita langsung mengerjakan kuis yang ada. Nah, di sini teman-teman bisa mengerjakan kuis dari soal yang sudah diberikan. Di sini ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Oke, mungkin cukup sekian mengenai materi yang dibahas terkait pernyataan kalimat terbuka. Selanjutnya, mengenai materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh Kak Sri Murni Hidayani. Dipersilakan. Pembahasan selanjutnya mengenai penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Perkenalkan, panggil saja saya Murni. Langsung ke materi yang pertama tentang menyelesaikan persamaan menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Sebelumnya kita sudah memahami konsep persamaan itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan mencari tahu penyelesaiannya itu bagaimana. Yang pertama itu menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Nah, dalam menyelesaikan persamaan ini satu variabel, tujuannya itu menyederhanakan persamaan untuk menyisakan variabelnya saja. Jadi kita akan mencari variabelnya saja. Variabel itu kan seperti X, huruf X. Kita ke contoh yang pertama, tentukan penyelesaian dari persamaan X ditambah 4 sama dengan 7. Jawab yang pertama itu kurangkan 4 di kedua sisi. Jadi untuk menghilangkan atau menyisakan X-nya saja kita mengurangkan 4 ini, sehingga menambahkan dengan negatif 4. X ditambah 4 ditambah negatif 4 sama dengan 7 ditambah negatif 4. Hasilnya X sama dengan 3. Nah, untuk kita periksa, kita masukkan nilai X-nya yang di persamaan. Nah, hasilnya itu ternyata sama atau terbukti, sehingga penyelesaian dari persamaan X ditambah 4 sama dengan 7 adalah X sama dengan 3. Next. Contoh kedua, contoh soal cerita, yaitu Andi memakan 8 kue baruasa dan Nyoman memakan 11 kue baruasa dari kemasan yang baru dibuka. Mereka berdua menyisakan 23 kue baruasa di dalam kemasan. Tulis persamaan dan tentukan penyelesaian untuk mengetahui kue yang semula itu berapa. Nah, diketahui itu kue semula dikurangi kue yang dimakan Andi dikurangi kue yang dimakan Nyoman sama dengan kue yang tersisa. Nah, kue yang dimakan Andi itu ada 8, Nyoman ada 11, dan sisanya 23. Langsung saja kita jawab. Kita misalkan kue yang akan kita cari itu kue semula, kita misalkan dengan B, variabelnya B. Nah, sehingga persamaannya itu B dikurangi 8 kue yang dimakan Andi dikurangi 11 kue yang dimakan Nyoman sama dengan 23 sisanya. Nah, setelah kita mengetahui persamaannya, kita bisa langsung menyelesaikannya. Ini bisa dioperasikan dulu. 8 min 8 dikurangi 11 sehingga hasilnya B dikurangi 19 sama dengan 23. Nah, dari persamaan ini kita bisa menyelesaikannya dengan menambahkan 19 di kedua sisinya, yaitu B dikurangi 19 ditambah 19 sama dengan 23 ditambah 19, sehingga hasilnya sebelah kiri B-nya saja, yaitu B sama dengan 42. Jadi karena B tadi itu misalkan banyak kue semulanya, jadi banyak kue yang ada kemasan semula itu adalah 42. Kita ke materi yang kedua.
Menyelesaikan menggunakan perkalian atau pembagian. Menyelesaikan persamaan menggunakan perkalian atau pembagian. Yang pertama, kita contoh tentukan himpunan penyelesaian persamaan 3x ditambah 6 sama dengan 12. Jawab yang pertama, mengurangkan 6 dari kedua sisi setara dengan menambahkan negatif 6. Jadi kita kurangkan dulu 6-nya, 3x ditambah 6 ditambah negatif 6 sama dengan 12 ditambah negatif 6. Hasilnya 3x sama dengan 6. Nah, untuk menyisakan x-nya saja, kita membagi kedua sisi dengan 3 atau setara dengan mengalihkan kedua sisi dengan 1/3. Sehingga 1/3 dikali 3x hasilnya x, 1/3 dikali 6 hasilnya 2. Sehingga x sama dengan 2. Kita coba periksa dan ternyata hasilnya benar. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 2. Contoh yang kedua, tentukan penyelesaian dari persamaan 2 dikali x dikurangi 4 ditambah 5x sama dengan 34. Sebelum menyelesaikannya, kita harus menyederhanakan bentuk aljabarnya yang ada dalam kurung. Nah, dengan cara kalikan 2 dikali x 2x, 2 dikali negatif 4 negatif 8 ditambah 5x sama dengan 34. 2x ditambah 5x 7x dikurangi 8 sama dengan 34. Nah, kita akan menyisakan x-nya saja sebelah kiri sehingga ditambahkan di kedua sisi 8. Jadi 7x dikurangi 8 ditambah 8 sama dengan 34 ditambah 8. Jadi hasilnya 7x sama dengan 42. Nah, untuk menyisakan x-nya saja di sini dibagi dengan 7. 7x dibagi 7 sama dengan 42 dibagi 7, hasilnya x sama dengan 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 6. Yang ketiga, tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, kita harus mengetahui tanda pertidaksamaan itu apa saja. Ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, ini berikut sifat-sifatnya ya. Dengan catatan, ketika kalian mengalihkan atau membagi kedua sisi dengan bilangan positif, maka tanda ketidaksamaan tidak berubah. Nah, kedua, ketika kalian mengalihkan atau membagi kedua sisi dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaan berubah. Nah, sifat yang ini juga berlaku untuk tanda kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Untuk memahami, kita ke contoh soal. Contoh 1. Selesaikan pertidaksamaan x kurang dari 4 kurang dari contoh yang 1, selesaikan pertidaksamaan x dikurangi 4 kurang dari negatif 2. Nah, persamaannya itu sama seperti penyelesaiannya itu sama seperti persamaan. Untuk x-nya saja kita menambahkan 4 di kedua sisi sehingga hasilnya x kurang dari 2. Jadi penyelesaiannya adalah x kurang dari 2. Soal yang kedua, tentukan himpunan selesai dari pertidaksamaan linier berikut. Nah, ini pertidaksamaannya. Karena masih ada yang dalam kurung, kita harus menyederhanakan bentuk aljabarnya, yaitu dengan negatif 6 dikali x, negatif 6x, negatif 6 dikali negatif 3, 18. Tandanya lebih dari sama dengan 2 dikurangi ini 2 kali x 2x min 2 dikali negatif 8, tandanya berubah 16. Nah, ini hasilnya negatif 6x ditambah 18 lebih dari sama dengan 2-nya bisa dioperasiin, 2 ditambah 16 18 dikurangi 2x. Nah, untuk menghilangkan x di sebelah kanan kita tambahkan dengan 2x ini. Sehingga sebelah kiri juga sama ditambahkan 2x. Hasilnya negatif 6 ditambah 2x negatif 4x ditambah 18 lebih dari sama dengan 18. Ininya sudah habis. Nah, kita sekarang akan mencari nilai x-nya ini. Sehingga di kedua sisi ditambah negatif 18. Hasilnya negatif 4x negatif ininya habis. Tandanya lebih dari sama dengan 18 dikurangi 18, 0.
Nah, untuk mengetahui nilai X-nya saja, kita bagi dengan negatif 4. Negatif 4X dibagi negatif 4, hasilnya X, 0 dibagi negatif 4, 0. Nah, karena pembagian ini tadi di catatan itu jika negatif, tandanya akan berubah dari ini lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Jadi, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah X, yang demikian X kurang dari sama dengan 0, X elemen B. Nah, untuk memahami materi pembahasan kali ini dapat mengerjakan soal latihan berikut. Ada 5 soal, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat video pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.